让你久等了。谭兄，你不必上楼，千万不能让他看出来。你找我所谓何事？我特地将功法送来，当真？正适合你的骨属性和光明属性。谭兄放心，我一定照办。光明圣意，明，真的能飞吗？你们快看，天上有一个鸟人！紫嫣，你眼花了吧？你们要相信我，这么快就不见了。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di kediaman Subing. Seperti diketahui Subing telah bersama gurunya telah meminum bersama hingga akhirnya tertidur. Pas sudah bangkit kembali, Subing kemudian merasa kebingungan tentang adanya sebuah artefak yang ada di tubuhnya. Selain itu, dia juga bingung guys tentang siapakah Tan Yun yang sebenarnya. Segera, Subing pun bangkit dan mendapati adanya sebuah gulungan yang berisi pesan dari Abah Tan Yun kepada Subing. Di sana tertulis bahwa gurunya ini akan pergi selama 2 tahun lamanya. Selama itu pula gurunya tak akan menemui dirinya. Namun Abah Tan Yun berpesan jika ada sesuatu benda yang dikirimkan oleh Tetua De untuk dirinya, maka Subing harus menyimpan untuknya. Sontak Subing menjadi agak sedih. 2 tahun tidak berjumpa tentu ini sangatlah lama. Shin berpindah di kediaman Huang Puyu. Seperti di spoiler bahwa Tan Yun akan menemui Huang Puyu di rumahnya guys. Dia memanggil Huang Puyu serta meminta maaf karena terlambat datang ke kediamannya. Di mana sebelumnya Tan Yun berjanji akan mendatangi kediamannya di malam hari. Dan ini sudah di pagi hari. Akan tetapi Tan Yun seketika dihentikan oleh si Huang Puyu. Tan Yun diminta untuk tidak naik ke lantai pertama alias kamar dirinya. Dia panik dong jika Tan Yun pergi ke kamarnya, maka sudah jelas guys Tan Yun akan mengetahui identitas aslinya yang adalah seorang wanita. Sontak Tan Yun agak sedikit bingung nih. Dia bingung kenapa si Huang Pu tidak memperbolehkannya untuk pergi ke kamarnya. Tak ingin memperpanjang masalah ini, Tan Yun pun akhirnya setuju dan dia memilih menunggunya di bawah saja sembari melihat-lihat sebuah buku. Dari kamarnya Huang Puyu berlari mencari Tan Yun. Dia bertekad untuk tidak memperbolehkan siapapun masuk ke dalam kamarnya termasuk si Tan Yun. Segera Huang Puyu mendatangi Tan Yun dan menanyakan tujuan dari kedatangannya. Tak basa-basi, Tan Yun mengungkapkan tujuan kedatangannya yang sesuai dengan arahan ketua sekte Tantai. Di mana dirinya diminta untuk memberikan latihan kultivasi kepada Huang Puyu. Dan hari ini Tan Yun secara khusus mendatangi si Huang Puyu untuk memberikan teknik kultivasinya. Sontak saja mendengar itu Huang Puyu menjadi antusias. Dia penasaran latihan seperti apa yang akan diberikan Tan Yun. Segera Tan Yun mengeluarkan sebuah gulungan dari telapak tangannya. Dia memberikan gulungan itu serta menjelaskan tentang teknik ini yang sangat cocok untuk atribut kuno dan atribut cahaya. Namun sebelum itu Tan Yun berpesan setelah Huang Puyu mempelajarinya, maka dia diharuskan untuk menghancurkan gulungan itu dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Sangat misterius itulah yang kini dirasakan oleh si Huang Puyu. Meski begitu Huang Puyu pun setuju dan berterima kasih kepada Tan Yun atas pemberian ini. Dikarenakan urusannya sudah selesai, kini saatnya Tan Yun untuk pergi dari sini. Setelah kepergian Tan Yun, si Huang Puyu bernapas lega. Hampir saja penyamarannya terbongkar akibat Tan Yun tadi yang akan pergi ke kamarnya. Di masa depan dia pun akan memasang sebuah formasi untuk mendeteksi orang-orang yang masuk ke kediamannya. Yang bahkan dia juga berencana memasang sebuah formasi di setiap ruangan di rumahnya. Di sana si Huang Pu ini sangat jengkel pada Tan Yun guys. Di mana perjanjian pertemuan di malam hari sebenarnya si Tan Yun malah datang ke kediamannya itu di pagi hari.
Meski begitu, kekesalannya terobati dengan pemberiannya yang berupa teknik kultivasi. Huang Puyu penasaran metode latihan seperti apa yang diberikan Tan Yun ini. Karena penasaran, segera ia pun mulai mengintip dan mulai membaca isi teknik gulungan itu. Gulungan itu dinamakan gulungan kuno Guanming. Di sana tertulis sebuah metode untuk menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan kuno dan kekuatan cahaya. Ada dua teknik yang bisa dimunculkan dari penggabungan atribut kuno dan atribut cahaya ini. Pertama adalah teknik terbang, yaitu bisa memunculkan sepasang sayap pada praktisi yang memiliki dua atribut ini. Dan kedua, bisa memunculkan kekuatan pedang abadi dari perpaduan kedua atribut kuno dan juga cahaya ini. Sontak saja melihat ini si Huang Pu auto senang sekaligus penasaran guys. Dikarenakan satu kali latihan dia bakalan memiliki dua teknik yang berbeda. Tak basa-basi lagi, si Huang Pu segera duduk untuk berkultivasi melatih teknik ini. Waktu demi waktu terus berlalu, siang dan malam juga telah ia lalui. Sampai akhirnya di hari ketiga si Huang Pu berhasil memadatkan sepasang sayap di belakang punggungnya. Keberhasilan ini membuatnya cukup senang karena ternyata teknik latihan yang diberikan Tan Yun ini memanglah luar biasa. Namun si Huang Pu penasaran dengan sayap di punggungnya ini apakah benar-benar bisa terbang. Segera ia pun bangkit dan mencobanya. Dan sayap di punggungnya benar-benar mampu membuatnya terbang guys. Sin berpindah pada sebuah hutan yang di sana sudah ada Tan Yun dan yang lainnya. Mereka tengah berkemah menyalakan api unggun berkultivasi. Di saat itu Jian merasakan adanya sesuatu hal yang aneh, yaitu dia melihat sebuah manusia terbang tepat di atasnya. Akan tetapi Xiao dan Meng Yi sama sekali tidaklah melihatnya. Jadinya mereka berdua pun mengira bahwa Jian sedang berhalusinasi. Akan tetapi berbeda dengan Tan Yun, dia sudah tahu manusia burung yang dilihat oleh Jian sebenarnya itu adalah si Huang Puyu. Tan Yun tidak menyangka bahwa si Huang Puyu benar-benar sangat berbakat, yaitu mampu memahami teknik tersebut dalam waktu singkat. Hanya 3 hari saja Huang Puyu mampu melatihnya. Singkat cerita, keesokan harinya di lapangan gerbang berjasa, semua murid tengah berkumpul menunggu kedatangan dari Sen Subing. Di sana pula Huang Puyu berterima kasih kepada Tan Yun karena dia telah memberinya teknik latihan yang luar biasa. Tak lama dari itu Subing pun tiba. Dia mengumumkan bahwa di hari ini tetua kedua akan memberikan teknik latihan yang sesuai dengan atribut masing-masing murid. Latihan ini dibagi menjadi 3 tingkatan, bagian atas, tengah, dan juga bawah. Di mana para murid diperbolehkan untuk melatih semua tingkatan ini setelah menguasai satu persatu dari bagian teknik ini. Misalkan para murid sudah menyelesaikan bagian bawah, maka diperbolehkan untuk melanjutkan ke bagian tengah. Semua murid tentu sangat antusias. Namun sebelum itu Subing meminta kepada semua murid bersumpah tidak membagikan teknik latihan ini kepada siapapun. Segera semua murid pun bersumpah mereka tidak akan membocorkan teknik latihan ini. Dan jika itu dilakukan, maka mereka siap menerima konsekuensinya, yaitu sebuah hukuman mati. Sumpah pun digaungkan, Shen Qingpeng pun memulai membagikan teknik tersebut serta membuka semua tempat latihan ruang dan waktu. Shen Qingpeng berpesan semua murid tidak boleh membawa metode latihan apapun selain dari metode latihan yang akan dia berikan. Semua murid pun setuju dan mulai memasuki tempat latihan ruang dan waktu. Di tempat Tan Yun ketika dia akan memasuki tempat latihan muncullah Subing yang mengantar dirinya untuk berlatih. Dia berharap Tan Yun secepatnya menjadi kuat selama 2 tahun ini. Sen Subing melakukan ini karena dia sudah tahu guys, sejatinya bahwa Tan Yun ini adalah gurunya. Dan setelah ini cerita pun bersambung. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? So, jika penasaran maka nanti Mimin akan buatkan spoilernya yang akan diupload di hari ini juga guys. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.